Sebelum mulai, mari kita berdoa agar dimudahkan dalam memahami pembelajaran. Tonton sampai akhir ya, agar kalian bisa memahami secara baik pembelajaran pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan mempelajari bagaimana cara membuat silabus. Silabus ini adalah step kedua atau tahap kedua setelah kalian membuat alokasi minggu efektif. Jadi setelah membuat alokasi minggu efektif, kita membuat silabus. Kenapa? Karena ketika kalian membuat silabus, pedomannya adalah analisis minggu efektif dan juga komponen-komponen lainnya. Tentunya itu semua akan dijelaskan pada kali ini ya di silabus. Oke, sebelumnya kita cari tahu dulu apa sih silabus itu. Ya, dalam kurikulum 2004, kurikulum berbasis kompetensi menyebutkan bahwa silabus adalah seperangkat rencana dan pengaturan tentang kegiatan pembelajaran, pengelolaan kelas, dan penilaian hasil belajar. Ya, jadi merupakan seperangkat, ya, berarti ada terdiri dari beberapa komponen. Di situ dia memberikan pengaturan tentang kegiatan yang akan dilakukan, ya, tentang pengelolaan kelas dan penilaian hasil belajarnya seperti apa. Nah, kemudian apa sih manfaatnya? Silabus itu bermanfaat sebagai pedoman pengembangan perangkat pembelajaran lebih lanjut. Kemudian mulai dari perencanaan, pengelolaan kegiatan pembelajaran, dan pengembangan penilaian. Yaitu manfaat dari silabus. Oke, kita lihat silabusnya. Nah, buka silabusnya. Ini silabus yang sudah jadi contoh ya. Agar menjadi pedoman buat teman-teman semua yang akan membuat silabus. Komponennya adalah yang pertama, tentu saja judul ya atau titel dari file tersebut, yaitu silabus. Bisa ditambahkan misalkan silabus mata pelajarannya. Di sini mata pelajarannya adalah matematika. Kemudian tidak lupa di sini komponennya adalah identitas. Ya, satuan pendidikannya bisa SD, SMP, ataupun SMA. Ya, dan juga bisa kalian masukkan SMP atau sekolah masing-masing di sini. Terus kemudian kelasnya, tentu ada keterangan kelas. Kelas berapa yang sedang kita buat silabusnya? Di sini adalah kelas 7. Terus kemudian ada kompetensi inti. Ya, di sini kompetensi inti. Nah, kompetensi inti ini baru ketika tahun 2018 ketika edisi revisi, ya, terdiri dari 4 kompetensi inti menggantikan SK atau standar kompetensi. Jadi ini menjadi perubahan dari SK, yaitu kompetensi inti. Ada berapa? Ada 4. Ya, yang pertama, menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. KI 1 itu menjelaskan tentang religius. Terus kemudian KI 2, menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, santun, peduli, gotong royong, kerjasama, toleran, damai, bertanggung jawab, responsif, dan proaktif dalam berinteraksi secara efektif sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, kawasan regional, dan kawasan internasional. Ya, KI 2 itu mengenai perilakunya, perilaku dari peserta didik ya di sini. Atau bisa masuk ke penilaian kompetensi inti dari sikap. Terus kompetensi inti yang ketiga, memahami pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan
teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian ya, tampak mata. Nah, kalau KI 3 ini mengenai pengetahuan. Dan KI 4 mencoba mengolah dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dengan sudut pandang teori. Kalau ini tentang kompetensi inti keterampilan. Ya, ini semua bisa kalian lihat di internet ataupun dari keputusan Kemendikbud atau Kementerian Kebudayaan atau keputusan dari Kemendikbud. Oke, kita lihat masuk ke tabelnya. Nah, tentu saja saya harap di sini teman-teman bisa membuat tabelnya dengan baik ya. Tabelnya terdiri dari 6. Kalau sebelumnya itu hanya ada 4 tabel ya yang terdiri dari SK, KD, alokasi waktu, dan sumber belajar. Nah, sekarang dikembangkan lagi menjadi 6 tabel. Yang terdiri dari kompetensi dasar, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, alokasi waktu, penilaian, dan sumber belajar. Nah, di sini saya sedikit modifikasi. Untuk materinya saya buat ditaruh di paling atas untuk memudahkan membacanya nih. Seperti ini, yang pertama bilangan bulat dan pecahan, terus kemudian yang kedua himpunan, seperti itu dan seterusnya. Ya, ini sudah dimodifikasi. Tapi kalau misalkan umumnya dia hanya cukup tanpa ada ini pun ya, misalkan ini di delete, nah seperti ini pun tidak mengapa. Nah, kemudian kita lihat KD-nya kita dapat dari mana sih? KD ya, kita buka Google, kita cari pemetaan KI dan KD. Terus kemudian kita tulis misalkan mata pelajaran matematika kelas 7. Ya, insya Allah nanti akan dapat semua KI dan KD-nya. Setelah itu kita petakan mana saja yang sesuai dengan materi pembelajaran. Ya, misalkan materi pembelajaran di sini adalah bilangan bulat dan pecahan. Ternyata tidak hanya satu KD. Ya, materi ini terdiri dari beberapa KD. Dilihat dari mananya sih? Dari pernyataan yang ada di KD tersebut. Menjelaskan bahwa itu masih membahas bilangan bulat dan pecahan. Nah, di sini terdiri dari 6 KD ya, KD 3 dan KD 4. Ada 3.1, 3.2, 3.3, 4.1, 4.2, 4.3. Terus kemudian materi pembelajarannya. Nah, kalau materi pembelajaran ini, untuk materi pembelajarannya kita taruh di paling atas, terus kemudian yang bawahnya kita jabarkan submateri yang akan dibahas di materi pembelajaran ini. Ya, jadi bilangan bulat dan pecahan itu nggak hanya berupa materi yang dituliskan di sini, tetapi dituliskan juga submateri-submaterinya. Seperti ini, membandingkan bilangan bulat dan pecahan, terus mengurutkan bilangan bulat dan pecahan, operasi dan sifat-sifat operasi hitung, bilangan bulat dan pecahan. Jadi dijabarkan dari materi itu ada beberapa submateri yang akan dibahas di bilangan bulat dan pecahan ini. Terus kemudian kegiatan pembelajarannya. Kegiatan pembelajaran di sini, kalau kalian lihat, ini adalah garis besar dari kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan selama materi pembelajaran tersebut. Nah, jadi susunannya yang pertama tadi KD. Setelah KD sudah dibuat,
sudah dirumuskan, terus kemudian materi pembelajaran, setelah itu membuat kegiatan pembelajarannya. Ya. Jadi di sini disampaikan atau dituliskan garis besar yang akan dipelajari. Tentunya dengan kalimat-kalimat yang menunjukkan bahwa terjadinya sebuah kegiatan. Contoh di sini mencermati permasalahan sehari-hari yang berkaitan dengan penggunaan bilangan bulat. Misal, zona pembagian waktu berdasarkan GMT, hasil pengukuran suhu dengan termometer, kedalaman di bawah permukaan laut, ketinggian gedung, pohon, atau daratan. Ya, itu contoh dari kegiatan pembelajaran yang pertama. Terus kemudian sampai akhir, ya, kalian jelaskan apa saja sih kegiatan pembelajaran yang akan terjadi selama materi bilangan bulat dan pecahan ini. Ya, ini hanya secara garis besarnya saja. Jadi tidak perlu menjelaskan pertemuan pertama ini, pertemuan kedua ini, ya kan, sampai bawah, sampai banyak, itu tidak perlu. Tapi cukup dengan garis besarnya dari kegiatan-kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan. Nah, lanjut. Alokasi waktu. Untuk alokasi waktu tentu kita lihat dari analisis alokasi waktu. Nah, di sini ya, yang sudah dirumuskan pada video sebelumnya. Untuk KD yang pertama, nih KD yang pertama sudah dirumuskan kemarin video sebelum ini, yaitu untuk 3.1, 3.2, 3.3 atau materi bilangan bulat dan pecahan itu 18 JP. Tinggal kita salin, kita tulis ulang di sini 18 JP. Untuk penilaiannya bisa bermacam-macam. Ya. Bisa menggunakan teknik ataupun lainnya. Tentu sesuai dengan kreativitas masing-masing guru. Di sini saya menggunakan teknik tes tulis, terus kemudian portofolio via Google Form atau Classroom karena kebetulan untuk silabus ini digunakan ketika kondisi pandemi, sehingga kita menggunakan aplikasi-aplikasi penunjang seperti Google Form atau Classroom. Ya, bisa juga misalkan, di materi ini kita mau melakukan praktek. Berarti penilaiannya penilaian praktek, ya kan? Disampaikan saja bagaimana penilaiannya. Ya, tidak perlu sampai merincikan tiap poin-poin dari penilaian tersebut. Cukup seperti ini. Terus bentuknya seperti apa? Di sini pilihan ganda atau esai. Ya, jadi penilaian yang akan dilakukan untuk menilai materi ini dengan cara tes tulis, terus kemudian bentuknya ada pilihan ganda dan ataupun esai. Sumber belajarnya ditulis nih. Ya, kebetulan di sini kita menggunakan buku matematika SMP 1A kelas 7 karangan M. Holik Adinawan. Terus kemudian buku referensi dan artikel, dan kemudian internet. Ya, jadi sumber belajar yang dilakukan selama pembelajaran materi bilangan bulat dan pecahan, silakan tulis di paling pojok ini atau di sumber belajar. Jadi seperti itu ya. Jadi urutannya ingat, kompetensi dasar terlebih dahulu dirumuskan. Ya, diambil dari pemetaan KI dan KD tadi, terus kemudian materi pembelajarannya dijabarkan. Setelah itu membuat garis besar kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan selama materi ini berlangsung. Setelah itu ke alokasi waktu, tentunya kita cocokkan pada analisis alokasi waktu yang sudah dibuat sebelumnya. Selanjutnya penilaian yang akan dilakukan seperti apa?
Dan terakhir, menuliskan sumber belajar. Ini bisa dibuat atau dimodifikasi. Misalkan silabus ini untuk semester 1 saja, atau semester 2 saja, atau bisa juga digabungkan. Kebetulan untuk di sini silabus matematika contoh dari saya di sini menggunakan semester 1 dan 2 atau digabungkan. Jadi lumayan banyak ya sampai bawah. Menjelaskan untuk semester 1 dan semester 2. Terdiri dari beberapa KD dan beberapa materi. Nah, jangan lupa di akhir selalu dituliskan ya tanda tangan, kemudian tanggal dibuatnya, guru mata pelajarannya siapa, kepala sekolahnya siapa. Ya, di akhir untuk silabus yang menandakan bahwa silabus ini sudah diketahui, sudah direncanakan, dan telah disetujui oleh guru mata pelajaran dan kepala sekolah. Demikian untuk silabus matematik. Nah, masa depan itu ditentukan oleh apa yang kamu lakukan hari ini. Tetap semangat dan percaya bahwa kerja kerasmu akan menghasilkan buahnya di kemudian hari. Jika kalian suka dengan video ini, silakan tekan tombol like. Jika ada saran, silakan disampaikan di kolom komentar ya, atau ada masukan untuk channel ini ataupun saya. Terus kemudian jika kalian ingin berbagi kepada teman-teman kalian, klik tombol bagikan atau share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.